Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartinida Desra Adelia. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait jawaban UAS yang kemarin saya kerjakan. Oke, langsung saja. Di soal tertulis dalam ilmu administrasi pendidikan ada berapa pandangan terkait definisi administrasi. Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Yang kedua, administrasi sama dengan manajemen. Dan yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Baik, saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama, lebih luas manajemen lebih luas. Yang pertama, administrasi lebih luas daripada manajemen. Oke. Manajemen memang lebih luas daripada administrasi lebih luas, maaf ya, daripada manajemen, karena administrasi itu merupakan pengendali dari suatu badan usaha secara keseluruhan, secara semesta ya. Nah, secara menyeluruh tanpa menitik beratkan pada salah satu unsur saja. Sedangkan manajemen hanya mengendalikan satu unsur badan usaha. Jadi seperti itu. Yang kedua, administrasi memiliki persamaan pada pendekatan rencana terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok atau individu dalam negeri maupun dalam luar negeri. Selanjutnya, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Dalam arti manajemen tercakup dalam manajemen secara spesifik, administrasi merupakan satu bidang dan manajemen terdiri dari beberapa bidang. Soal yang kedua, untuk manusia X dan manusia Y kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Nah, jadi di sini saya ada dua kepemimpinan yang pasti berbeda dua karakteristiknya. Yang pertama itu adalah kepemimpinan demokratis. Nah, di sini kenapa saya memilih kepemimpinan demokratis? Karena gaya kepemimpinan ini memiliki gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik dengan selalu mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi. Senang menerima saran dan pendapat bahkan kritik dari bawahan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, itu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai pada zaman sekarang, dan jelaskan alasannya. Oke. Menurut saya yang baik, kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan demokratis sesuai dengan landasan negara kita. Kenapa? Karena kesempatan yang diberikan kepada tim atau karyawan akan membuat mereka berkembang dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk pengambilan keputusan perusahaan. Nah, gaya ini sangat cocok sekali diterapkan di zaman sekarang mengingat SDM negara kita yang masih rendah. Dari perkembangan ini akan membantu untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, berikan contoh nyata terkait visi misi yang diambil. Silakan mengambil visi misi. Lalu silakan dianalisis apakah visi misi itu sudah sesuai. Oke. Jadi di sini saya ambil visi misi. Visinya menjadi lembaga yang mengayomi dengan pembaktian ilmu hukum sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Sedangkan misinya yang pertama memberikan pelayanan dan bantuan hukum. Yang kedua mengabdikan ilmu hukum dalam rangka penyelesaian berbagai masalah hukum. Nah, dan yang ketiga sarana praktik ilmu hukum yang menanamkan semangat pelayanan pada masyarakat. Nah, menurut saya setelah saya analisis antara visi dan misi dari lembaga ini itu sudah benar. Karena makna yang terkandung di dalamnya itu sudah ada sebuah pengabdian untuk masyarakat, khususnya untuk negara kita gitu, yang sangat mengkontribusi dan sinkronisasinya juga jelas sekali untuk menegakkan hukum di Indonesia. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda? Oke, jadi di sini saya akan menganalisis lagi terkait sekolah yang bermutu. Jadi di sini maksudnya dari soal ini adalah lembaga ini